Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah kamu penting untuknya. Ya, itu. Nanti kita cek ya, kamu kenapa penting. Dia tuh siapa yang menganggap kamu penting. Terus apa lagi ya? Sama perasaannya kali ya. Ya pokoknya gitu. General reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang menganggap kamu penting. Tiba-tiba aku ingat, ini aku pernah bawain temanya gak sih? Lupa lah ya guys. Energi dia yang menganggap kamu penting untuknya. Ini aku antara semangat dan gak semangat ya mau bikin videonya. Tapi namanya bekerja harus tetap semangat. Ya guys. Oke. Energi kamu ke dia. Kamu kayaknya menunggu dia. Kadang walaupun kamu kayak marah atau emosi, kamu menunggu dia nih aku lihat. Kadang kamu juga entah dekat status hubungannya apa, kadang kamu ngerasa sendiri gitu. Sendiri itu apa ya maksudnya? Misalnya kamu pernah punya hubungan sama dia atau kamu dekat sama dia mungkin, tapi ini energinya lebih strong di kamu, kayak kamu yang excited sendirian, kamu yang effort banyak sendirian. Nah, kamu ngerasanya kayak gitu, kamu gak begitu yakin sama hubungannya. Iya, kadang kamu ngerasa energi dia tuh beda ya sama kamu ya. Contoh, kayak kamu ngerasa pengen banget sama dia, tapi kamu ngerasa dia biasa aja gitu loh ke kamu. Nah, entah apa yang bedanya ya, itu contoh aja sih. Kamu mempertimbangkan hubungan ini. Kadang kamu juga suka cari perhatian dia ya. Ada kebingungan yang kamu rasakan untuk hubungan ini. Kamu suka galau katanya tuh. Kamu ngerasa ada kecocokan sama dia, tapi juga ngerasa berat dalam hubungan ini. Ngerasa ada jarak sih sama dia juga nih. Ngerasa ada sesuatu yang gantung di hubungan kalian. Kadang juga kamu tegas atau keras kepala lah sama orang ini. Perasaan kamu juga kadang berubah-ubah sih. Misal kadang kamu baik nih hari ini ke dia, besok kamu sebel banget ke orang ini. Nah kayak gitu maksudnya. Bisa jadi kamu gak terlalu serius sama hubungan ini, atau ada third party di sini mungkin ya. Bisa juga sih. Sekarang kita cek energi dia ke kamu. Dia banyak diamnya ya kayaknya, atau suka silent treatment mungkin. Kadang dia juga marah, emosi, tapi nggak dia tunjukkan. Kadang dia suka overthinking tuh tentang kamu. Ada rasa mau minta maaf kalau dia salah. Hubungannya juga mungkin bermasalah akhir-akhir ini, atau hubungannya ada yang belum terlalu lama terus kandas, atau ada yang baru kenal udah ngerasa deket banget, udah ngerasa ada chemistry di antara kalian. Ya sama sih, dia juga ngerasa cocok sama kamu ya. Dia tuh kadang nggak jujur apa yang dia rasakan, kayak pakai topeng. Entah dia fake atau dia nggak menunjukkan diri dia yang sebenarnya atau perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Kenapa ini kuat banget energi orang-orang yang kayak mau minta maaf ke kamu ya? Dia bingung harus lakuin apa, takut makin banyak melakukan salah ke kamu nih. Dia diam-diam kadang suka kepoin kamu sih. Merasa hubungannya stuck aja sama kamu. Merasa suka ada perbedaan, emosi-emosi dan debat-debat di antara kalian.
Dia lebih banyak diam sih kayaknya ya, kayak menahan diri untuk nggak banyak ngomong atau komunikasi ya. Dia yang merasa kamu penting. Ini tuh tema buat kalian yang suka ngerasa, aku tuh penting gak sih kak buat dia? Penting gak ya? Ya buat apa penting kalau hubungannya juga gak ada ujungnya, gak happy ending. Apalah arti penting? Dia yang menganggap kamu penting. Ini bisa jadi seseorang dari masa lalu yang pengen melepaskan ikatan di antara kalian atau pengen move on dari kamu. Mungkin hubungannya sempat putus, ghosting, on off, atau sempat kayak udahan ya. Pokoknya ada sesuatu yang berakhir dan ini sesuatu yang berakhir dikarenakan keraguan sama hubungannya. Orangnya agak childish. Dia tuh suka pakai barang-barang mewah atau mahal, luxury things. Memang sih orangnya udah cukup mapan juga sebenarnya. Dan orangnya penuh intrik, penuh strategi gitu loh. Ya pokoknya penuh strategi lah. Kayak suka tarik ulur mungkin juga. Dia pernah mengalami patah hati di sini. Orangnya agak sensitif. Apa dia pernah patah hati, sakit hati karena kamu ya? Iya sih benar, seseorang dari masa lalu yang udah nggak komunikasi atau udah nggak berhubungan intens sama kamu. Dia tuh orangnya kayak nggak ada rasa empati gitu loh, kayak dia mungkin menyakiti tapi nggak ngerasa menyakiti kayak gitu. Dia kan kayak orang yang nggak punya rasa empati ke seseorang, kayak nggak punya rasa tega atau ngerasa pernah menyakiti. Ya mungkin hubungannya udah berakhir tuh sama kamu, mungkin hubungannya juga udah berubah, nggak kayak dulu. Mungkin dianya juga udah berubah sikapnya ke kamu. Dia seseorang yang sangat yang sangat orangnya tuh kayak masih ini loh, budayanya tuh kental gitu, budaya culture-nya gitu loh. Misalnya dia suku apa nih, anggapnya suku Jawa. Nah dia tuh sangat mengedepankan norma-norma adat Jawa gitu. Itu contohnya aja ya. Agak bingung aku jelasinnya ya. Dia masih mengutamakan adat istiadat, itu juga maksudnya. Orangnya cukup religius sih sebenarnya. Dia ini sangat banyak didekati sama lawan jenis, atau ada sex appeal kayak bikin orang tertarik sama orang ini. Punya rasa ya self love dan rasa confidence yang cukup besar. Dia juga kayak ini sih, beda aja dilihat sama lawan jenis. Seseorang yang udah cukup secure hidupnya, cukup mapan, mungkin cukup sejahtera juga. Orangnya agak dominan, merasa punya power, punya ambisi dalam hidup, punya passion juga. Tipe orang yang mau berjuang. Mungkin dia punya pilihan lain, option lain. Ya mungkin dia juga ngerasa dia itu cuma pilihan buat kamu. Dia pernah ingin mengambil sebuah keputusan nih di hubungan kalian. Kalau makin jauh energinya sama kamu, mungkin dia mau move on. Dia suka traveling. Iya. Mungkin komunikasinya nggak baik ya sama kamu, tapi pernah deh kayaknya ada komunikasi intens di antara kalian nih. Dia suka membicarakan kamu ke circle-nya, ke orang-orang terdekat tentang kalian. Dia tuh suka pamer-pamer atau caper gitu loh, kayak so ganteng atau so cantik. Nggak tahu kenapa aku mau ngomong kayak gitu ya. Bisa jadi dia juga dekat sama sosok keluarganya, atau dia sangat disayang atau kesayangan keluarga. Orangnya cukup menyenangkan sih. Memang kelihatannya agak-agak cuek gitu ya. Bisa jadi LDR nih, ada yang LDR di sini nih.
Entah memang udah berjauhan atau kalian tempat tinggalnya beda aja, jauh. Ini orang yang menganggap kamu penting bisa lebih dari satu orang ya, aku ngerasanya. Ada dua orang yang ngerasa energinya kuat di sini, tapi ada satu orang yang biasa aja. Jadi bisa anggaplah tiga lah gitu ya. Dia orangnya banyak diam aja nih. Gampang sakit hati, gampang overthinking nih. Energinya Virgo ya, gampang overthinking. Dia selalu berusaha baik-baik aja, tenang-tenang aja di luar. Padahal tuh hatinya udah ini ya, pergumulan. Udah sakit hati atau stres, tapi kelihatannya kayak santai, baik-baik aja. Dia kayak nggak menunjukkan apa yang dia rasakan. Orangnya tuh kalau dilihat dari luar yang happy, senang, menunjukkan ke orang lain kalau dia baik-baik aja. Sejujurnya dia dekat sama kamu tuh ngerasa kamu beda dan membawa warna baru aja gitu dalam hidupnya. Mungkin orang lain yang pernah datang ke dalam hidup dia ya biasa-biasa aja seperti pada umumnya, tapi kamu beda. Ada seseorang yang ngerasa pengen berjuang ketika bertemu sama kamu. Orang ini masih mau kebebasan sih ya, kebebasan dalam artian nggak mau punya komitmen atau nggak mau yang diatur atau dikekang. Jadi ya suka-suka dia aja. Dia tuh orangnya gengsi kayaknya, ego. Sekalipun dia kangen, dia juga mungkin nggak akan bilang sama kamu. Ya makanya karena orangnya suka overthinking ya, jadi kangen pun dia nggak bilang, makanya terjadilah overthinking. Gitu ya simpelnya. Sebenarnya banyak sih yang suka sama dia, tapi kayak dia nggak gampang terbuka atau dekat sama seseorang. Jadi makanya sering ngerasa kesepian. Sekalipun dia sakit hati, dia akan merasakan patah hati itu sendiri dan akhirnya healing sendiri. Tanpa bantuan orang, tanpa menunjukkan bagaimana dia sedih, patah hati. Kalau ada masalah, orang ini suka silent treatment atau menjauh ya. Orangnya pintar banget menutupi sesuatu sih. Bukan berarti nggak jujur. Ini dari tadi kartunya tuh gitu ya, mirip keluarnya. Jadi dia kalau lagi sedih juga dia nggak akan menunjukkan. Gitu loh maksud aku, menutupi sesuatunya. Banyak keberuntungan yang datang ke hidup orang ini. Keberuntungan itu sebenarnya bisa datang dari orang-orang sekitar dia yang mau deket atau baik ke dia. Kalau dibilang dia baik, enggak juga sih, biasa-biasa aja. Jadi seperti ini ya, dia memanfaatkan orang-orang terdekat dia. Jadi misalnya ada lawan jenis nih, ada lawan jenis yang suka sama dia. Mungkin tujuan dia nggak manfaatin, tapi dia dapat benefit, advantage dari lawan jenis itu. Akhirnya ya dia dapat sesuatu. Nah itu berkat-berkat itu dapat dari orang yang dekat sama dia itu. Jadi kesannya kayak memanfaatkan. Tapi dia tahu orang-orang akan melakukan hal itu untuk dia. Nah, jadi ya sebenarnya dia ambil manfaat juga dari orang lain. Tapi ya dia sadar nggak sadar aja gitu ya. Dan dia senang-senang aja mendapat sesuatu dari orang lain. Tapi kan dia nggak tahu orang lain melakukan itu dengan kesulitan, susah payah atau enggak. Kalau orang lain melakukan sesuatu secara susah payah demi kebahagiaan dia, itu kan sama aja dia menyusahkan. Ya nggak sih? Demi kepentingan dia. It worse sih menurut aku. Sangat buruk ya. Dia seseorang yang nggak mau effort lebih, nggak mau repot tipenya nih. Dia juga bukan tipe orang yang serius banget dalam menjalani hubungan. Lebih ke ya udah santai aja, kamu effort lebih ya udah aku terima, kamu biasa-biasa aja juga oke gitu. Ini orang ini belum ada kepikiran buat ke arah serius banget dalam hubungan tuh, belum ya kayaknya. Orangnya lebih banyak diam, malas effort, malas action. Tapi kalau dia dapat effort dari orang lain, dia senang-senang aja, happy. Egois ya kayaknya nih orang.
dia seseorang yang punya inner beauty ya, mau dia maskulin atau feminin, kecantikan atau sesuatu itu dari dalam tuh dia memang ada value-nya gitu loh orangnya. Tapi dari value itu banyak yang kayak memanfaatkan dia punya value. Agak toksik ya berarti ya orang ini ya. Sebel ya bacainnya ya. Makin kesini makin toksik ya guys. Tuh dia suka tebar pesona tuh. Iya nih kayak energy player ya lama-lama. Tebar pesona, take benefit dari orang, terus punya sex appeal, terus nggak suka dikekang, suka kebebasan. Ya nggak sih? Jadinya kayak player. Orangnya juga gini, banyak mereka tuh yang ngerasa cantik atau ganteng ya, jadi mereka suka memamerkan kelebihannya itu. Oh aku bisa ini bisa itu. What the hell. Orangnya gampang berubah-ubah, pelin-pelan atau labil. Kamu misalnya hari ini kamu ngerasa dia attach banget sama kamu, deket, besok kamu ngerasa dia berubah. Loh mana dia yang kemarin yang ngerasa kayak menginginkan kamu? Masih kayak gitu orangnya. Edan ya. Dia suka kepoin kamu diam-diam nih. Ini orangnya ego banget, sekalipun dia menginginkan atau pengen tahu tentang kamu, tapi dia keponya diam-diam. Dia sering sih kayak kebayang-bayang kamu nih, tapi dia menunjukkan kalau dia biasa aja mungkin ke kamu, seperti tidak menginginkan. Kenapa harus kayak gitu banget ya? Orang tuh ada-ada aja. Dan orangnya ini tuh benar kan, ada kartunya yang bilang kayak dia berusaha menunjukkan kalau dia tuh nggak pengen atau berpaling dari kamu, sekalipun dia menginginkan. Gengsi juga mungkin ya kalau dia kelihatan menginginkan kamu banget. Orangnya cukup cerdas, mungkin punya wawasan yang luas. Tuh dia suka kelihatan kayak fake atau ya kayak fake aja, nggak menunjukkan perasaan dia yang sebenarnya. Mungkin ada yang energinya Pisces nih, atau water sign. Dan orangnya independen, suka ngapa-ngapain sendiri. Dia tuh ya kalau dia sama orang lain kayak menarik gitu ya. Jangan-jangan pakai susuk guys. Menarik soalnya ya. Tapi dari menariknya seseorang kalau dia memanfaatkan orang lain itu enggak banget sih. Kayak jatuhnya tuh kayak jual diri ya nggak sih? Lo sadar lo cantik, lo ganteng, tapi lo tebar pesona, terus lo cuma manfaatin orang lain, take benefit, tapi lo nggak seriusin orang itu. Ya nggak sih? Apa coba kayak gitu? Sok cantik kau ya. Sok ganteng kali. Oke, bentar deh. I wanna check. Apa sih ya? Kenapa dia menganggap kamu penting? Nah, abis ini kita cek perasaan dia ya. Dia menganggap kamu penting karena memang perasaannya ke kamu sih, jadi kayak fokusnya ke kamu juga sebenarnya. Dia memang lagi baper-bapernya ke kamu. Sebenarnya banyak juga tuh yang deketin dia, tapi entah gimana dia ketariknya ke kamu sih, kepikirannya ke kamu gitu. Ada yang energinya masih mencari tahu tentang kamu, entah kepo aja atau pengen tahu detail atau hal-hal yang gak kelihatan di dalamnya kamu. Kenapa kamu penting? Karena kamu tuh sebenarnya perhatian juga sih ke dia. Jadi dia kayak senang aja nerima perhatian dari kamu. Mungkin dia nggak menerima perhatian yang sebegitu besarnya dari orang lain. Ketika kamu menjauh atau terkesan menyerah sama orang ini kayak berbalik jadi pengen tahu tentang kamu atau jadi pengen effort karena merasa kehilangan kamu juga sih. Dan perasaan sih, ada rasa cinta, perasaan ingin memperbaiki hubungan kalau misalnya ada masalah sama kamu. Dia menganggap kamu penting.
Dia tertarik sih sama kamu. Ini banyak juga loh energi third party, kayak seseorang yang udah punya pasangan tapi suka juga sama kamu. Atau ada juga seseorang yang mencoba menarik perhatian dia tapi dia malahnya ketariknya ke kamu, kayak aku bilang tadi. Jadi kesannya juga kayak third party sekalipun dia single ya. Jadi kayak kesannya dia punya option lain juga, tapi dia lebih ke into you daripada ke yang lain. Ada sesuatu yang terjadi nih di antara kalian nih, kamu sama dia, dan dia masih berharap hubungan kamu sama dia baik-baik aja. Orang ini merasa apa ya, sakit hati deh kayaknya kalau sesuatu terjadi di antara kamu dan dia, dan itu menjadikan hubungan kalian tuh jadi dingin. Ada rasa sakit hati dan dia nggak pengen kamu cuek atau nggak peduli sama dia. Ada sebuah ikatan yang dia rasakan di antara kalian. Dia juga bingung sih beberapa, kenapa kok kayak gini perasaannya ke kamu, kenapa kepikiran kamu terus, sampai ada menganggap kalau kalian tuh ngirim-kirim magic ya ke dia. Ada rasa kagum juga dia ke kamu, dan dari kagum itu ada yang berharap sih sebenarnya. Lebih seringnya kamu yang memperhatikan dia, makanya orang ini kayak gak mau kehilangan perhatian dari kamu. Ada rasa mau minta maaf atau berharap kamu tuh care atau pay attention ke dia, karena ada yang menganggap kamu tuh udah gak peduli sama orang ini. Ada yang merasa kamu harus mempertimbangkan dia karena orang ini masih berharap. Sekalipun dia tahu kamu ada option lain, dia berharap kamu lebih memilih dia sih daripada orang lain. Ini kayak energi orang hopeless, pernah melakukan salah tapi dia berharap kamu masih menginginkan dia, gitu ya. Ada yang melihat kamu tuh dari sisi ini ya, financial atau hidup yang stabil, jadi menurut dia kamu tuh mapan ya. Dari sisi itu sih, kemapanan, kestabilan hidup, jadi kamu tuh kayak standarnya dia lah. Jadi kalau dia dekat sama kamu, dia nggak akan hidup susah. Gitu ya. Orang ini memang belum bisa juga sih melepaskan ikatan dari kamu. Ya entah bermanfaat atau enggak, sama dia ada ikatan yang belum dia bisa lepaskan. Masih mau dekat sama kamu, masih ingin terkoneksi. Ada seseorang yang masih ingin menunjukkan sih perasaan dia ke kamu gimana, atau masih ingin menunjukkan effortnya dia ke kamu. Dia nggak pengen ada jarak di antara kalian. Dia nggak pengen kalau kalian tuh kayak diam-diaman kalau seandainya kamu sama dia ada masalah. Ada seseorang yang masih ingin berjuang atau berusaha keras untuk hubungan ini, sekalipun hubungannya sulit ya menurut dia. Tapi ini energinya lebih ke kayak dia pengen kamu pay attention sih ke dia ya. Sekarang kita cek perasaan dia. Perasaan, emangnya dia punya hati? Perasaannya kayak ada seseorang yang pengennya di masa depannya tuh ada kamu, cie, atau dia pengen hubungan ini ada masa depannya. Gak usah baper, santai aja. Perasaannya dia sering sih overthinking, cari pencerahan nih tentang hubungan kalian. Dia juga sering tanya-tanya ke orang terdekatnya, minta pendapat, minta masukan. Dia nggak pengen kamu ngejudge dia yang buruk-buruk, aneh-aneh. Ada seseorang yang pengen kalian tuh nungguin dia, karena mungkin ya saat ini kayak dia merasa waktunya belum tepat aja gitu loh. Entah nih belum tepat mau ngapain dia. Perasaannya ya apa ya, kayak kamu tuh dunianya deh kayaknya. Iya, kalau diartikan kamu itu apa buat dia, ya everything sih. Kayak kamu bisa dijadiin teman, sahabat, pasangan, gebetan, pacar, all in one kayaknya. Ya makanya aku bilang everything. Dia suka sih sama kedewasaan kamu, ketenangan kamu. Dia juga suka sama keterbukaan kamu. Kamu kayak bukan orang yang fake atau menutupi sesuatu dari dia. Kamu juga selalu ada buat dia, available ya. Kamu suka ini juga sih, kayak apa ya, suka mendengarkan keluhan-keluhan kesahnya dia. Ya available yang tadi aku bilang.
nggak tahu nih hubungannya apa statusnya, tapi ada seseorang yang berbunga-bunga juga nih sekarang. Mungkin baru kenal ya atau gebetan. Tapi kalian juga banyak sih yang HTS, aku lihat di sini. HTS karena beberapa alasan sih. Bukan HTS benar-benar sengaja HTS-an gitu ya. Perasaannya kamu itu sering banget dia pikirin. Pikirannya sering terganggu karena kamu nih. Apalagi kalau kamu cuekin dia, itu dia kepikiran banget. Suka fokusin kamu juga tuh. Kalau kamu sikapnya dingin, nah itu dia juga langsung overthinking. Kalau kamu cuek juga dia overthinking. Kalau energinya makin dekat, bisa jadi dia pengen new relationship sama kamu. Sekalipun udah berjauhan terus dekat lagi, bisa jadi dia pengen new relationship sama kamu. New beginning ya. Kadang dia memperhatikan kamu sih, sekalipun hubungan kalian stuck di tempat, dia sering memperhatikan kamu diam-diam. Apalagi kalau kamu lagi cuekin dia. Sedih dia kalau kamu cuek nih kayaknya, kalau kamu menjauh. Perasaannya entah ya, ada yang merasa kayak orang ini tuh bukan seseorang yang pantas buat kamu. Apalagi kalau dia sering bikin kamu marah atau sakit hati. Dia ngerasa ya kamu layak mendapatkan yang lebih baik dari dia, atau layak bahagia lah gitu ya. Memang orangnya gampang overthinking sih. Dia suka galau juga sih, karena kadang dia ngerasa juga hubungannya gak jelas sama kamu. Ini relate ya kalau aku bilang kalian hubungannya HTS tadi. Kalau kalian udah berpisah, ada seseorang yang pengen tuh kamu balik sih ke dia. Balik tuh dalam artian ya entah statusnya apa, tapi kayak pengen kembali aja gitu. Dia pengen kamu kembali. Yang tadi aku bilang kayak pengen pay attention. Kalian pay attention lagi ke dia. Pengen ada kenyamanan lagi dari kamu. Apa ya, orang ini kayak seseorang yang mengharapkan kamu, tapi dia kadang suka nggak menunjukkan sikap dia yang sok tegas, seperti juga nggak mau effort atau nggak mau menginginkan kamu. Tapi di lubuk hatinya kayak pengen sih sebenarnya sama kamu, kayak sangat menginginkan kamu. Ada sih seseorang yang kayak lagi ini ya, apa sih, merasa kamu tuh hard to get, sulit didapatkan. Makanya orang ini ada ya beberapa orang yang kayak pengen fokus ke masa depannya dulu. Ketika nanti dia sudah merasa masa depannya cukup stabil ya, secure, baru nanti orang ini datang ke kamu. Dia takut ketika dekat sama kamu lebih menyakiti kamu, itu dia takut. Tapi orang ini ngerasa ikatannya kuat sih sama kamu, sekalipun salah satunya sikapnya dingin atau ada perubahan di hubungan kalian. Tuh banyak banget kartu yang bilang dia tuh kayak memfokuskan kamu, makanya gampang banget overthinking kepikiran kamu. Iya, udah kayaknya itu aja, udah malam guys, udah jam 10-an. Dari tadi tuh sebenarnya aku mau istirahat, tapi kayak aku memaksakan diri untuk tetap bikin konten. Oke, itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia ada zodiak Capricorn, Libra, Aquarius, Leo, Aries, Sagittarius, Scorpio, Virgo. Ada huruf S, X, Q, M, A, V, K, J, G, H, L, C, dan Z. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.